Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kembali wabarakatuh. lagi di acara Sarfin Talks kali ini yang berkolaborasi dengan Fusi Jatim. Dan tema di sore hari ini kita akan membahas tentang overview produk keuangan dan investasi syariah di masa krisis. Dan di sesi kali ini dibagi dua sesi. Yang sesi pertama kali ini kita bersama OJK Jawa Timur dan sesi kedua akan bersama Mang Amsi, founder Syariah Saham di besoknya. Nah, di sore hari ini kita sudah kedatangan pemateri kita dari Bapak Mulyanto selaku perwakilan dari OJK Jawa Timur yang akan membahas tentang produk keuangan syariah, terutama bagaimana sih overview-nya di kondisi krisis seperti sekarang ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya serahkan ke Pak Mulyanto untuk mulai membawakan materinya. Mungkin Pak Mulyanto sudah bisa mulai untuk menjelaskan pemaparan materinya, Pak. Materi ini. Oke. Ya, baik Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga teman-teman FOSEI yang lainnya juga dari Servin, barangkali dari FOSEI tadi diperkenalkan ada Mas Vicky Lufian ya. Vicky Lufian, lalu yang lain, wah ini sebetulnya waktu yang bagus ya. Silaturahimnya dalam suasana PSBB, ya, physical distancing harus kita taati protokol krisisnya. Moga-moga ini silaturahim kita di bulan Ramadan ini barokah dan bisa kita dapatkan spirit ini Ramadan kali ini sama-sama pengalaman pertama bagi saya dan sampean semua, penjenengan semua. Ya, kalau saya ini kan sudah pendatang di ini generasi milenial. Kolonial udah. Nah, ini itu pengalaman bersama COVID ini sama-sama pengalaman baru kita. Pengalaman baru kita dan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua bahwa sabar itu tidak ada batasnya ya. Maka demikian pula dalam beraktivitas ya dari muamalah sampai dengan ibadah ini dalam suasana apapun ya, saya kira kita harus tetap mengamalkan yang namanya sabar yang tidak ada batas. Sabar bukan berarti diam, tetapi kita tetap berikhtiar dan tawakal. Itu paket ya. Ikhtiar, sabar, tawakal. Paketnya dalam berusaha itu. Jadi para peserta silaturahim semua di sini di forum Syari Talk ya. Syari Talk ini sesuai dengan permintaan kami diminta untuk menyampaikan overview produk keuangan syariah ya pada masa krisis. Pastinya produk-produknya sama ya. Produk keuangan syariah sama, mengantarkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman supaya kita masuk Islam secara kafah ya. Hulut fi silmi kafah. Orang-orang yang beriman masuklah Islam secara kafah, bukan hanya ibadah sehari-harinya tapi juga dalam masyarah, dalam pemenuhan kebutuhan. Secara umum produk-produk keuangan syariah itu terbagi pada 3 besarannya. Produk yang berbasis jual beli hasil dan produk yang berbasis sewa. Itu besaran. Tapi di luar produk itu ada produk-produk yang sifatnya administratif. Ya, garansi, kafalah. Itu produk yang secara laporan keuangan berada di rekening administratif ya, di bawah itu. Ya tadi ada baik, ada bagi hasil, ada sewa, itu kebanyakan di sisi aktiva. Kalau ini laporan keuangan. Sisi aktiva dari suatu lembaga jasa keuangan, bank ataupun yang lainnya. Tapi untuk sisi pasifa ya, sisi pasifa bisa juga produk yang sifatnya titipan atau wadiah ya, selain untuk produk bagi hasil tadi.
Untuk produk baik, ya, selama ini dikenal dengan nama murabahah atau jual beli secara tangguh. Kemudian produk-produk yang bagi hasil, ada produk mudharabah, ada juga musyarakah. Lalu untuk yang produk sewa, ijaroh, ya, itu salah satunya, ijaroh. Dalam pengembangannya, jadi para peserta, mas-mas atau mungkin ada bapak, ibu sekalian, itu Departemen Perbankan Syariah OJK ini sudah dimulai sejak di Bank Indonesia dulu. Departemen Perbankan Syariah sudah mengeluarkan kodifikasi produk jasa keuangan syariah. Kodifikasi produk jasa perbankan syariah. Jadi produk-produknya ada di sana semuanya untuk perbankan syariah, mulai dari yang penghimpunan dana, yang wadiah, ya, kemudian mudharabah, ya tentu saja penghimpunan dana sama sebagaimana yang selama ini kita kenal. Kalau tadi wadiah, mudharabah itu adalah akadnya. Dalam sehari-hari kita sudah kenal yang namanya dana pihak ketiga, ada giro, tabungan, deposito. Itu akadnya tadi wadiah, mudharabah, dan bisa juga mudharabah muqayyadah kalau itu mau ini apa yang khusus. Kemudian dari sisi penyaluran dana, sisi investasi bagi bank syariah, nah, itu ada mulai dari ini apa jual beli yang sifatnya apa murabahah, ada juga yang mudharabah bagi hasil yang sepenuhnya dananya berasal dari Sohibul Mal, dari bank atau LJK lain, ataupun musyarakah. Jadi berbagi, ada pembagian porsi kepesertaan untuk antara Sohibul Mal, antara bank dengan pihak pengusaha, ya, syariknya. Jadi bank bisa sebagai syarik, pengusaha juga bisa sebagai syarik. Lain halnya dengan mudharabah, itu sepenuhnya dananya berasal dari Sohibul Mal. Pada prinsipnya produk-produk itu didesain untuk bisa melayani semua kebutuhan masyarakat, mulai dari masa belajar, ya, ketika masih pelajar, mahasiswa, kemudian menjelang pranikah, ataupun sudah menjadi pasangan pengantin baru, menjadi menikah, punya anak, sudah berkeluarga, ataupun sudah digariskan, difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan dalam pelaksanaannya, semua lembaga jasa keuangan syariah itu dikawal oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah, pada masing-masing LJK. Pada bank, bisa bank umum, bisa bank pembiayaan rakyat syariah, ataupun pada lembaga jasa keuangan yang lain, bisa Pegadaian, bisa juga yang perusahaan pembiayaan syariah. Masing-masing dikawal oleh DPS dan mengacu sepenuhnya pada fatwa daripada Dewan Syariah Nasional. Mas-mas dan Mbak atau juga Bapak, Ibu yang sama-sama hadir di sini, ini kalau handout yang kami sampaikan kepada Bapak adik-adik mahasiswa ini adalah sebagai pengantar untuk diskusi saja. Ya, sebagai pengantar, kami menyiapkannya juga dalam waktu singkat. Tapi intinya tadi produk-produk itu bisa dilihat pada kodifikasi produk perbankan syariah. Dan kodifikasi produk perbankan syariah ini bisa jadi pada satu bank ini baru. Sebenarnya itu sudah ada di kodifikasi, tapi kalau bagi bank itu baru, maka dalam pelaksanaannya OJK sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi, melalui pengawasan meminta pada lembaga jasa keuangan tadi untuk melakukan presentasi kesiapan kebijakan dan kesiapan SOP. Ya, kita akan mereview
tata kelola daripada produk baru tadi dan juga penerapan manajemen risikonya, sehingga produk itu ketika di launching, ketika ditawarkan kepada nasabah benar-benar bisa memberikan rasa aman pada produk keuangan syariah ini. Harus ya, walaupun maghrib itu kita tunggu-tunggu bersama, hanya ya tidak boleh ada gorornya dan tidak ada riba ya. Anti maghrib apa produk keuangan syariah itu, tapi kita menunggu maghrib, dan juga tidak boleh dolim ya. Anti maghrib, maisir, goror, riba, dan tidak boleh dolim, tidak boleh merusak lingkungan ya. Itu produk-produk keuangan syariah, baik itu dalam suasana situasi normal ataupun dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang, hakikatnya produknya sama. Yang perlu kita catat atau kita pahami bersama, mungkin adik-adik mahasiswa, para pegiat ekonomi keuangan syariah, FOSE, dan juga syariah fintech, saya kira sudah paham yang namanya ayat restrukturisasi, ayat restru. Akhir-akhir ini ya, dalam mulai awal Maret ini kan ada, Maret apa April ya, yang ini intinya ada OJK mengeluarkan yang namanya peraturan otoritas jasa keuangan dalam rangka counter cyclical. Jadi menghadapi situasi pandemi COVID ini, OJK mengeluarkan POJK yang sifatnya untuk memberikan relaksasi ya bagi lembaga jasa keuangan dalam pengelolaan investasinya. Ya. Mulai dari POJK 11 bagi perbankan maupun POJK 14 bagi perusahaan lembaga jasa keuangan non-bank. Ini kalau dalam produk keuangan syariah ada yang namanya acuannya di ayat restru, relaksasi ini. Ayat restru ini yang kita mahfum, kurang lebihnya maknanya, mahfumnya itu, jika kalian berpiutang, maka berikanlah tangguh kepada pihak yang berhutang. Dan apabila kalian mensedekahkan kepada yang berhutang, itu lebih baik. Itu kan kalau piutang interfriend, antar teman, antara saya dengan Mas Fikri misalnya. Mas Fikri menghutangi saya, Mas, saya terdampak COVID, Mas Fikri relakan saja. Mas Fikri rela, ya boleh. Tapi kalau ini kita bicara lembaga kan nggak bisa sesimpel itu. Karena lembaga jasa keuangan ini juga sekaligus bertindak sebagai mudorib, ya, sebagai penerima dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan masyarakat tadi. Simpanan masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito yang disalurkan kepada masyarakat sifat spesifik lainnya. Ini bisa difasilitasi oleh lembaga jasa keuangan dengan menggunakan sumber dana dari masyarakat luas. Inilah uniknya dari bank yang menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan. Jadi sebagai mudorib juga sekaligus sebagai sohibul mal. Jadi pada masa pandemi COVID ini, investasi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, perbankan ataupun non perbankan bisa didekati dengan ayat restru tadi, ya. Apabila kemampuan dari nasabah ini semula memberikan servis, memberikan angsuran kepada lembaga jasa keuangan misalnya 10 juta, tetapi karena arus kasnya, cash inflow-nya berkurang, ya, maka nasabah debitur bisa datang kepada lembaga jasa keuangan untuk membicarakan bahwa kemampuannya turun sehingga perlu dilakukan rescheduling, penjadwalan ulang, atau reconditioning. Reconditioning itu kalau semula katakanlah nisbah bagi hasilnya atau marginnya yang disepakati setara dengan 10% misalnya yang menjadi
tanggung jawab dari debitur, ternyata yang setara 10% tadi untuk marginnya dirasakan tidak sesuai dengan cash inflow, bisa lebih rendah, sesuai dengan cash flow. Ini harus dijaga fairness-nya, ya, karena baik dan juga pelaksanaan kegiatan usahanya. Jadi inilah simbiosis mutualisme ini yang ditekankan oleh produk keuangan syariah, produk jasa keuangan syariah, sehingga bisa bersama-sama maju, bisa bersama-sama berkembang fastabiqul khairat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak terjadinya full employment, ya, terjadinya pelaksanaan kerja, karena value yang didasari oleh produk jasa keuangan syariah adalah value bekerjanya semua komponen produksi, terutama tenaga kerja. Tenaga kerja jangan sampai ada yang menganggur, makanya di dalam value syariah, Islamic value itu, kalau kita punya modal, gambarannya punya lahan, jangan sampai lahan itu nganggur. Harus diamanahkan, diserahkan kepada pihak tertentu yang bisa, yang punya kecakapan untuk mengolah. Maka seperti itu pula, kalau kita punya modal, similar dengan tanah tadi, jangan sampai hanya disimpan di rumah dalam bentuk batangan emas ataupun dalam bentuk lembaran-lembaran strong currency, let's say euro ataupun US dollar, kita simpan tanpa kita serahkan kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain yang bisa mengoptimalkan daripada padanan luasan tanah tadi. Jadi modal itu harus bekerja, bisa memberikan kesempatan para pihak yang memiliki keahlian untuk mengoptimalkan sumber dayanya, sehingga terjadi produktivitas. Jadi Islam itu mengajarkan kerja, bukan hanya mengharapkan belas kasih dari pihak-pihak lain. Banyak contoh sahabat, misalnya Sayyidina Umar menegur sahabat yang lain yang banyak duduk diam di masjid, ya, mengharapkan adanya donasi sedekah dari pihak lain. Walaupun banyak berdoa, banyak bersujud di masjid, ya, tentu kewajiban untuk bekerja itu tidak hilang, tetap ada kewajiban itu. Walaupun mungkin hanya bersih-bersih masjid, ya. Bukan hanya bersih-bersih masjid, itu juga satu pekerjaan, memberikan kenyamanan pada para jamaah masjid dalam beribadah. Sehingga mereka yang melakukan itu juga punya hak untuk mendapatkan imbalan prestasi. Nah, ini semuanya bisa dimusyawarahkan sehingga tidak terjadi yang satu membebani yang lain, ya. Jadi value seperti itu mendasari bekerjanya produk jasa keuangan syariah. Dan ketika dalam situasi sulit, maka ada kanal, ada cara yang namanya ayat restru tadi. Jadi selain tadi rescheduling, penjadwalan, bisa juga reconditioning, penyesuaian semacam pricing harganya, dan juga bisa juga restructuring. Restructuring itu selain rescheduling, reconditioning juga bisa juga ditambahkan fasilitas pembiayaannya. Kalau semula pembiayaannya let's say 500 juta, ternyata untuk bisa menggerakkan aktivitasnya tadi, aktivitas produktif dari si debitur tadi dianalisa ulang, membutuhkan tambahan modal kerja atau tambahan untuk investasi, sehingga membutuhkan selain 500 juta tadi, katakanlah perlu tambahan 100 juta, maka inilah yang namanya restrukturisasi. Jadi selain reschedule, bisa juga di pricingnya disesuaikan, dan juga
ada tambahan fasilitas. Itu namanya paket lengkap dari Restro. Ini semua harus dilakukan secara bertanggung jawab oleh account officer, ya. Account officer tidak boleh hanya 275 itu bisa bisa dibuka, bisa dipelajari. Nah, di sana dikatakan mengenai apabila kalian berpiutang maka berilah tangguh atau disedekahkan. Kalau lembaga jasa keuangan ya tentu saja tidak bisa langsung disedekahkan kecuali kepada nasabah-nasabah kecil. Nasabah-nasabah kecil ya, mikro mungkin 2 juta, 5 juta, atau mungkin bisa sampai 10 juta, setiap lembaga jasa keuangan punya yang namanya dana kebajikan, Qardul Hasan. Qardul Hasan bisa dimanfaatkan untuk membantu ya gorimin seperti itu. Kalau memang ini benar-benar nggak bisa ya, ataupun pokok dari hutang yang diterima dari lembaga jasa keuangan itu, lembaga jasa keuangan bisa ya melunaskan dari dana kebajikan, dana Qardul Hasan yang terhimpun di lembaga jasa keuangan itu. Saya kira ini sudah 30 menit ke depan sampai jam 5 saya mungkin sudah banyak bicara ya. Itu yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, atau mungkin ada pendapat yang lain, monggo silakan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Fikri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Pak Mulyanto. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan tanya untuk di kolom chatnya. Mungkin kalau dari saya mau bertanya sedikit, Pak. Silakan. Terkait kebijakan Restro, ini menarik sih Pak, karena kan kemarin katanya Pak Presiden memang sudah ditetapkan untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID, tapi pada pelaksanaannya di lapangan kan juga masih ada beberapa kendala, seperti halnya waktu penerbitan kebijakan Restro dari Pak Presiden itu juga enggak. Ya, ada pengurangan demand dari produk yang dihasilkan oleh debitur itu, nasabah itu. Itu tentu saja setiap lembaga jasa keuangan wajib melakukan analisa secara profesional. Ya. Dan tadi ngomong tata kelola, paketannya adalah penerapan manajemen risiko. Demikian, Mas. Nah, berarti paling penting itu poinnya ada di cash flow ya Pak ya, harus ngecek cash flow-nya itu sebelum terdampak COVID sama setelah terdampak COVID seperti apa perkembangannya ya Pak ya. Benar, ya. Jadi sebelum adanya pandemi, arus kasnya seperti apa? Nah, kalau memang setelah pandemi ini terjadi penurunan arus kas, ya itu bisa diinisiasi sebagai salah satu bentuk terdampak COVID. Salah satu ya, tidak mutlak ya, bisa jadi kan mungkin ada faktor-faktor lain. Ya. Terus apakah ada kebijakan khusus terkait Restro itu? Misalkan yang di Restro itu untuk angsurannya saja, bunganya atau marginnya masih tetap jalan, atau memang dari pemerintah ada subsidi margin, Pak? Nah, ini kalau skema Restro itu dikembalikan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan, perbankan ataupun non-perbankan, bisa memiliki skim Restro yang berbeda-beda, yang juga nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing si debitur yang menerima pinjaman tadi, ya. Dan untuk tadi yang belakang disampaikan tadi subsidi margin tadi, ini baru-baru ini kan dirilis sama Menteri Keuangan, ada yang namanya subsidi pricing atau subsidi bunga, itu saya kira itu juga termasuk ini ya, margin ataupun bagi hasil nanti. Tapi mekanismenya memang sampai saat ini belum kita dapatkan. Hanya yang harapannya supaya tepat sasaran, karena ini uangnya adalah uang negara itu juga uang dari rakyat semuanya,
dan tentu saja ini penggunaannya harus harapannya tepat sasaran dan harapannya kepada tadi debitur yang benar-benar terdampak oleh pandemi COVID tadi. Kalau nggak terdampak, Mbok yang nggak usah ikut-ikutan mengajukan. Jadi biar yang berhak ya, sama juga lah kalau kita itu ini ada orang sedekah ke kita kan kita juga nggak bisa nolak. Tapi kalau bisa kita serahkan pada yang ini yang lebih berhak, ya itulah mulianya Islam kan seperti itu. Ada yang lebih berhak, kenapa kita juga ini? Nanti kita bisa kebawain jadi berlebihan, ya, jadi greedy. Padahal untuk apa, ya? Banyak itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya selain orang yang bertanya itu masyarakat yang lain yang lebih membutuhkan banyak, yang benar-benar terdampak. Itu kira-kira, Mas. Ya. Terus ini kembali ke basic mungkin Pak pertanyaannya. Ya, kalau silakan. Untuk mengajukan restru sebenarnya proseduralnya seperti apa sih Pak? Karena kan banyak masyarakat yang kadang itu masih takut-takut datang ke bank, takut-takut nanti ditagih sama akun officer-nya. Nah, kalau misalnya pengajuan restru sendiri itu seperti apa proseduralnya Pak? Wah, ini jadi fokus ke restru ya, jadi review produknya nih, produk restru. Mungkin nanti di Nggak apa-apa. Jadi ini OJK menghimbau kepada masyarakat luas, ya, selaku nasabah peminjam dari bank-bank atau lembaga non-bank itu untuk menyampaikan pengajuan secara online, ya, secara online bisa melalui email atau melalui WA. Dan setahu saya bagi nasabah-nasabah yang masih gaptek, ya, yang mungkin boro-boro email, WA juga enggak ini, itu lembaga jasa keuangannya akan proaktif kepada tadi nasabah-nasabah mikro, ultra mikro, itu akan dilakukan pendekatan secara proaktif, didatengin dengan tetap menjaga protokol krisis COVID ini, physical distancing, ya, untuk diberikan penawaran restru. Itu seperti itu. Jadi ya nasabah nggak usah ya kenapa takut, ya nggak perlu takut. Namanya ini kan yang penting kan kita tidak mengambil hak orang lain. Memang situasinya ini situasi yang harus memaksa kita melakukan ini peninjauan ulang atas kewajiban-kewajibannya, ya silakan saja itu dilakukan. Tadi disarankan kalau bisa melalui email, kalau melalui bisa juga telepon, diusahakan tidak tidak berkerumun atau bergerombol atau intinya sama-sama kita dukung apa yang menjadi anjuran pemerintah, ya, protokol krisis, ya, physical distancing, supaya yang menjadi beban kita saat ini, pandemi COVID ini juga bisa diatasi, mata rantainya bisa terputus sehingga bisa beraktivitas secara normal kembali. Ya. Terus ini Pak, apakah hanya dikhususkan untuk masyarakat yang menengah ke bawah, atau mungkin yang levelnya mikro atau ultra mikro untuk pembiayaannya? Kalau misalkan kayak semisal pembiayaan KPR, terus pembiayaan kredit bermotor, itu juga bisa pengajuan restru, Pak? Ya bisa saja, Mas. Ya, semua pembiayaan, semua fasilitas pada intinya bisa bisa mendapatkan fasilitas restru tadi. KPR itu kan ya kredit ya, atau pembiayaan, udah terlanjur nama KPR enak ya di ini ya, kayak kredit card ya, pokoknya kalau syariah katanya pembiayaan ya, atau MMQ ya, pemilikan rumah, hunian, ini kan bukan monopoli orang tertentu, itu kan kebutuhan dasar, basic need yang semua orang butuh punya rumah, ya, dan orang yang punya cash untuk langsung membeli rumah
secara kontan, ya, tunai lunas sekaligus, kan tidak semuanya. Sehingga yang dimiliki hanya sebesar DP. Ya tentu saja orang-orang yang tadinya sudah punya arus kas untuk membayar KPR tadi, ternyata usahanya terdampak pandemi, ya bisa saja peluang untuk mengajukan restro itu tetap ada. Apakah juga bisa berdampak ke produk tabungan, Pak, produk funding? Karena kan restro kan berarti istilahnya kayak membuat lamanya waktu pembiayaan. Ya. Kalau produk funding maksudnya gimana? Kan nggak ada restro itu untuk. Iya, maksudnya kayak ini Pak, apakah bagi hasilnya itu juga terpengaruh dan lain sebagainya. Nah, ini uniknya perbankan syariah itu seperti itu. Jadi perbankan syariah itu sangat berbeda dengan perbankan yang lama, yang konvensional. Basisnya adalah dari sisi aktiva. Makanya namanya ada distribusi bagi hasil. Nah, kalau ada pandemi ini, ya, kegiatan usaha surut, maka hasil yang didapatkan tentu saja tidak sebesar ketika situasinya normal. Maka, ya, para penyimpan dana, mudorib, sohibul mal yang mempercayakan dananya di lembaga jasa keuangan syariah, investor, ya tentu saja dia akan mendapatkan haknya sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Ya, tetap dapat berapa porsinya misalnya untuk pemegang deposito. Katakanlah 50% dari yang didistribusikan. Ternyata yang didistribusikan dari hasil investasi LJK syariah tadi, ternyata setelah pandemi COVID mengalami penurunan. Ya rasanya nggak mungkin kalau LJK itu hanya membiayai apa yang lagi booming sekarang. Kalau ini lagi COVID gini. Telekomunikasi. Iya, mungkin seperti itu sih, Pak. Ya. Kan nggak mungkin ini LJK itu hanya membiayai telekomunikasi semua. Ini portfolionya hanya telekomunikasi, sehingga justru ketika pandemi ini bagi hasil yang diserahkan kepada penabung atau deposito tadi yang berakad mudharabah bisa jadi lebih besar. Kan nggak mungkin. Itu hanya portfolionya hanya di kesehatan, katakanlah kesehatan yang bikin hand sanitizer atau masker atau sama yang telekomunikasi, ini kan nggak mungkin. Pasti portfolionya ada diversifikasi. Karena apa? Karena itu bagian dari prinsip manajemen risiko adalah tidak melakukan investasi pada sektor tertentu sehingga terekspos concentration risk. Ya. Ini makanya dalam lembaga jasa keuangan syariah itu ya tentu saja porsinya tetap 50% bagi hasilnya, tapi besarannya nominalnya tentu saja akan tidak sebesar ketika sebelum terjadi pandemi COVID. Ya, kita tahu kalau semisal porsi bagi hasil di lembaga keuangan syariah kan juga sedikit banyak dipengaruhi sama suku bunga acuan, Pak. Nah, kalau misalkan di perbankan konvensional kan pasti bakal mengikuti di suku bunga acuannya, sedangkan di perbankan syariah saya tahu beberapa produk pembiayaan sekarang lagi di-hold oleh lembaga keuangan syariah, apalagi banyak orang yang pengajuan restro, berarti sedikit banyak porsi bagi hasilnya pasti bakal lebih turun dan lebih sedikit daripada perbankan konvensional ya, Pak ya? Ya, bisa jadi seperti itu, tapi semuanya lembaga jasa keuangan konven pun kan juga harus berhitung. Kalau dia mau asal menarik terus pasang pricing
pricing yang tinggi, ya, kan dia juga harus mengelola keuangan juga, harus menerapkan aset liability management. Ya. Seberapa besar dia akan memasang bunga tinggi, ya, sebutlah bunga gitu ya. Pricing bunga tinggi di atas, ya, di atas tadi apa yang bagi hasilnya bank-bank syariah, tetapi seberapa besar juga bisa mendapatkan pendapatan bunga dari debitur-debiturnya. Ya. Memang ini suasana persaingan itu akan selalu terjadi, akan ada, ya. Perbankan syariah pun juga akan melihat itu, ya. Caranya bagaimana? Ya, tentu saja ini para direksinya itu yang ahli, yang pinter-pinter, ya, mengelola itu. Berapa nisbah bagi hasil yang lebih pas untuk nasabah saat ini? Masing-masing nasabah didekati sesuai dengan karakternya. Ada nasabah yang sudah lillahi ta'ala, ya udah, memang sekarang lagi suasana seperti ini, nggak fair dong kalau saya misalnya mengharapkan bagi hasil tetap sama kayak sebelum COVID, ya. Misalnya biasanya dapat 10 juta sebulan, saya tetap maunya dapat 10 juta. Nah, itu namanya nggak fair. Ya, dia takutnya, ya, tapi kan nggak semua pemilik modal itu bisa seperti itu. Ya. Ada juga yang mikirnya yang penting dapat pricing tinggi. 10 juta kalau bisa, kalau jadi yang konven nawarin, dengan ini pokok yang sama bisa dapat lebih dari 10 juta, ya. Ya. Jadi di bank syariah itu acuannya kalau bicara bagi hasil tadi, yang penting itu real. Ini saya dibisikin sama Mbak Cica, ya. Kan kita ini kalau ngomong perbankan, ya, ada yang namanya yang nemenin perbankan itu LPS. Ya. Tahu ya LPS, ya? Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, kalau bank konvensional disebutkan tingkat bunga yang dijamin, ya, selain besaran 2 miliar, ya, semuanya dijamin sampai sebesar 2 miliar, ya, akumulatif, ya, tiap orang. Mas Fikri punya simpanan sampai 2 miliar, ada terbagi 4 deposito, ya, sama tabungan, total 2 miliar, itu dijamin. Asalkan pricingnya tidak melebihi suku bunga penjaminan. Itu kalau konven. Kalau yang di syariah seperti apa? Itu dijamin asalkan bagi hasilnya adalah bagi hasil real. Tidak ada tingkat rate tertentu, nggak ada penetapan dari LPS. Batasannya ada real. Ya. Itu kalau kita bicara sudah terlalu jauh, misalnya kalau terjadi kondisi LJK-nya memburuk misalnya. Ya. Gitu. Iya, jadi tadi yang kita bahas kan seputar perbankan syariah nih, Pak. Kalau misalkan industri asuransi syariah, Pak, kayak gimana perkembangannya di era krisis seperti ini, Pak, di era COVID ini? Apakah justru malah banyak nasabah-nasabahnya yang mungkin mau jadi klien atau malah pengajuan klaim? Nah, ini kalau pengajuan klaim itu kan by default, ya. Artinya asuransi kan ada asuransi umum, ada asuransi jiwa. Lalu selain asuransi itu yang perlu dipahami juga ada yang namanya penjaminan, perusahaan penjaminan. Bedanya apa? Kalau penjaminan itu kita punya yang namanya Jamkrindo, ada juga Jamkrida. Itu yang dijamin adalah bisnisnya. Kalau bisnisnya bermasalah, ya, itu akan diberikan cover. Ya, tentu saja ada ada kriterianya, persyaratannya, kondisinya yang harus dipenuhi itu ini. Contoh gini gampangnya, ada yang namanya untuk nasabah-nasabah mikro itu AUTP, asuransi ternak sapi, ya. Ada asuransi
ini apa, udang juga ada juga AUTP itu asuransi apa, padi. Kalau sapi tadi AUTS ya. Itu ini apa, apabila dalam pengelolaan apa, penanaman padi tadi ternyata terkena hama, maka bisa di cover oleh perusahaan penjaminan tadi ya. Tetapi selain asuransi apa, jaminan tadi, Jamkrindo tadi memberikan jaminan atas bisnisnya. Kalau sapi tadi misalnya sapinya tercuri atau mungkin juga mengalami ini keracunan sehingga mati dan sebagainya gitu ya, bisa juga diajukan klaim walaupun peternaknya tidak meninggal. Makanya ada juga yang namanya asuransi jiwa untuk si debiturnya. Jadi selain bisnisnya didampingi juga ada asuransi jiwanya. Itu seperti itu untuk asuransi. Dalam situasi saat ini semuanya sejauh yang saya tahu masih berjalan normal, tidak ada yang terus pada mengajukan bisnis saya bermasalah lalu Jamkrindo atau Jamkrida atau Askrindo itu yang menjamin bisnisnya tadi banyak mendapatkan klaim dari bisnis-bisnis yang yang mengalami kegagalan sehingga mengajukan realisasi penjaminan tadi. Itu ya bisa jadi ada, tapi kami belum secara data kita belum dapat mungkin jadi beberapa bulan ke depan bisa terjadi. Kalau terkait industri di pasar modal, Pak, apakah ada regulasi khusus dari OJK untuk mengatur transaksi yang terjadi di pasar modal? Karena kemarin kan beberapa sempat jebol, terus OJK dan Bursa Efek juga bekerjasama untuk mengatur ARB-nya itu. Nah, kalau sekarang di kondisi yang sekarang, apakah ada regulasi khusus, Pak, terkait pengaturan pasar modal? ARB itu apa? Batas bawahnya itu loh, Pak, auto reject batas bawah. Kalau misalkan iya. Jadi ya itu salah satu policy yang dilakukan oleh OJK, proaktif dari OJK. Bahkan selain ARB tadi kan ada kewenangan ya dari direksi untuk melakukan buyback atas saham yang listed di bursa tanpa RUPS. Tanpa RUPS, direksi diberi kewenangan untuk melakukan buyback. Itu salah satu kebijakan OJK untuk memberikan suasana yang lebih baik bagi kondisi kinerja bursa. Berarti sampai sekarang masih belum ada regulasi selain yang buyback tanpa RUPS, juga ARB ya, Pak? Masih belum ada regulasi tambahan ya, Pak? Setahu saya itu, ya. Masih Tapi belum nanti kalau ada lagi, kami update ke jenengan deh. Yang terpatok pada gambaran imbal hasil kinerja investasi asuransi. Loh, kenapa asuransi dipandang jelek? Saya cerita pengalaman saya nih. Kemarin ya, saya karena karena capek ya, saya nyetir, jalanan turun, tapi posisi mobil saya netral, saya nggak injak rem. Tapi karena rapet masuk ke checkpoint COVID, akhirnya mobil saya nyunduk mobil depannya. Saya pasang asuransi sejak saya beli bulan Agustus. Ya, berarti belum setahun ini nyunduk mobil depan saya. Saya tanya, ini saya minta soft copy polisnya ke orang rumah, ke istri saya kirim ke marketingnya, polisnya ada di
di Jakarta, ya. Saya minta ini apa marketing yang di sini, Mas bisa bantu ini apa? Saya nyunduk ini, suruh cerita kejadiannya gimana? Ya saya cerita. Terus gimana Mas ini? Bisa Pak, bisa kita bantu. Caranya ini untuk pihak ketiga, artinya pihak yang bukan mobil saya, itu Bapak bisa dapat sekian untuk ini apa? Untuk plafon pembiayaan dari ini apa kejadian itu. Dan untuk ini apa untuk mobil saya sendiri, saya biasanya yang beban sendiri itu 300.000 gitu. Jadi kenapa asuransi dipandang jelek? Kita itu tidak tahu persis apa yang akan terjadi besok. Ya. Bahkan tadi saya masih berpikir yang menjadi host itu ketika belum Vicon adalah Mas Vicky. Ya. Ternyata Mas Fikri. Ya. Nah, ini kan kita nggak tahu persis. Dan juga nggak tahu persis kalau ternyata Vikonnya yang nanya hanya Mas Fikri. Nah, seperti ini bukan berarti apa ya, lalu asuransi itu boleh dipandang jelek. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya. Mengantisipasi sesuatu ya yang kita ini apa tidak bisa menghindari itu boleh, dan fatwa DSN mengamini itu. Silahkan untuk melakukan apa transaksi itu ta'awun ya. Kenapa asuransi harus dipandang jelek? Ya memang kita harus cerdas. Inilah namanya literasi. Literasi ini memang masih menjadi masalah, ya. Literasi keuangan kita itu masih belum bisa dikatakan bagus, ya. Yang produk-produk utama, ya, itu misalnya bank tadi namanya tabungan, pinjaman, yang macam-macam. Juga orang tahunya baru sebagian kecil, apalagi mengenai asuransi, apalagi mengenai pasar modal, yang tulisannya kalau asuransi itu polisnya kecil-kecil, harus pakai kaca pembesar. Maka kita wajibkan pada semua lembaga jasa keuangan, kalau menawarkan produk, sampaikan kepada nasabah, calon nasabah, mengenai manfaat dan risikonya. Itu yang selalu kita tekankan, selain setiap lembaga jasa keuangan wajib menerapkan tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko. Wajib menginformasikan kepada nasabah, kepada calon nasabah itu bukan hanya ini nanti akan mendapat imbalan sekian, akan dapat benefit ini, akan mendapatkan manfaat ini, tapi juga ada risikonya. Itu harus disampaikan. Demikian. Ini Pak, terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari bagaimana sih Pak cara membangun literasi tentang asuransi di masyarakat desa? Mungkin nggak cuma asuransi, literasi keuangan syariah, langkah-langkah yang selama ini OJK lakukan dan akan dilakukan seperti apa Pak? Terutama ini kita sudah kolaborasi dengan para stakeholder. Ini saya di sini udah dari tahun 2018 bulan Desember, udah 1,5 tahun. Waktu itu saya datang ke sini ternyata sudah ada yang namanya buku kumpulan bisnis, ya, kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah. Satu buku itu judulnya nggak ada nih, saya kebetulan di sini ya. Ada 52 judul yang bisa disampaikan oleh para khatib ketika Jumat, ya. Moga-moga nanti kita bisa Jumatan lagi dengan seperti biasa, sehingga selama 1 tahun itu satu buku itu bisa disampaikan oleh khatib untuk para jamaah, ya, mengenai produk jasa keuangan syariah. Itu untuk bapak-bapaknya. Itu namanya buku kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah. Kami sudah beberapa kali melakukan diseminasi ke beberapa kabupaten kota, termasuk ke daerah sana Pacitan. Juga kita kirim buku-buku soft copy-nya itu ke teman-teman
kantor regional lain. Jadi buku tadi OJK kantor regional 4 kolaborasi dengan MUI, dengan akademisi dari UNER, dari UNESA, dan juga yang lainnya, Forum Dai juga, pegiat ekonomi syariah yang lain. Kita ini apa, termasuk FOSA ikut nggak ya waktu bikin buku? Oh, FOSA belum ikut, nanti kita aja lah kalau kita bikin buku lagi. Karena kan udah ada 3, itu kan baru 1 buku tadi. Kumpulan khutbah, bisnis dan keuangan syariah. Tahun berapa Mbak Cica? 2015. Lalu 2018 akhir, ya triwulan keempat, itu kita bikin buku lagi, menyusun buku dengan stakeholder tadi, dengan Fodai, Forum Dai, akademisi, dan juga MUI. Itu buku untuk ibu-ibu, majelis-majelis taklim ibu-ibu itu kita siapkan buku Pintar Keuangan Syariah. Jadi nanti bapaknya sama ibunya kalau ketemu ngobrolnya mengenai produk jasa keuangan syariah. Lalu 2019 Mas, kita bikin lagi buku untuk anak-anak ini, anak-anak pelajar mahasiswa, ya, itu seperti ini, namanya kita branding dengan buku Gaul Keuangan Syariah. Buku Gaul, kita launching bersamaan dengan teman-teman BPRS kemarin, di launching dengan tabungan gaul. Ya, ada ini apa? Ada BPRS yang sudah melonsing tabungan gaul itu bersamaan dengan buku Gaul Keuangan Syariah. Jadi ini nanti adik-adik pelajar, mahasiswa bisa secara ini apa? Mudah, karena kita pakai pakai bahasa gaul juga, ini pakai proses gitu ya, supaya mudah untuk dicerna, dan harapannya Bapak, Ibu, sama putra-putrinya kalau ngomongin produk jasa keuangan syariah bisa ngeriung, bisa nyambung. Itu salah satu upaya kami untuk melakukan peningkatan literasi keuangan syariah di Jawa Timur. Soft copy dari buku ini kita kirim ke teman-teman kami di kantor regional lain di seluruh Indonesia, ya. Kalau mereka ini mau melakukan pencetakan, silakan untuk dilakukan diseminasi. Selain itu tentu saja kami akan terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi mengenai produk jasa keuangan syariah ini kepada masyarakat luas, termasuk dalam beberapa kesempatan dengan FOSAI, saya kira juga sudah beberapa kali dilakukan. Dengan kampus-kampus yang lain juga kita lakukan. Ya, intinya semangat, kita nggak boleh kendur, bahwa ini bagian dari Fastabiqul Khairah, bagian dari amal ibadahnya Mas Fikri dan juga kita semua. Ya, saya tertarik yang buku dakwah itu Pak, yang dakwah yang untuk khotibnya itu, karena kan kemarin beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya dari FOSI sendiri sudah ada kegiatan untuk bersama teman-teman FOSI nih Pak, untuk pendistribusian buku dakwahnya itu di masjid-masjid yang sudah disurvei sama teman-teman FOSI. Mungkin bisa dikirim e-booknya sih Pak, karena sepertinya menarik itu, biar khotib juga nggak dakwah terkait akidah, tauhid saja, tapi juga perihal muamalah. Seperti itu sih Pak. Ya, siap. Nanti bisa ditindaklanjuti. Dengan senang hati kita akan kita bikin kerjasama ini. Kebetulan saya ambil cover dari buku kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat, Mas Fikri bisa lihat? Bisa Pak. Bisa. Nah, seperti ini. Nanti kalau e-booknya bisa kita di website OJK bisa diunduh, Mas. Oh ya, siap Pak, siap. Nanti website OJK bisa diunduh, disikapi uangmu dengan bijak. Ya. Nanti kalau belum berhasil juga, kalau mau datang ke OJK KR4 ke kantor kami juga silakan, kita bantu. Tapi kita tetap menunggu COVID-nya reda. Ya. Baik. Mungkin Pak,
sesi kali ini. Terima kasih waktunya Pak Mulyanto. Semoga Bapak dan rekan-rekan OJK Kantor Regional Jawa Timur selalu diberikan kesehatan dan Amin. Amin. Bapak ini bisa cepat berakhir ya Pak dan bisa Iya, silaturahim iya. tetap mudah. Terima Amin. kasih Ya. banyak, Pak. Iya. Selamat menunggu berbuka puasa. Jangan lupa buka Iya. yang manis-manis ya Pak ya. Ya, sama-sama. Sudah dapat takjil belum ini Mas Fikri sama yang lain-lain? Ini kayaknya lagi mau nyari ini Pak teman-teman. Oh gitu. Ya, ya. Oke, salam semuanya, salam kenal. Ini mohon maaf belum bisa menyapa satu-satu. Saya tahunya cuma nama Fikri sama Vicky Lufian aja. Ini banyak, ternyata ada Mas Hamdan, Abdul Lubis, Dika, Mega. Ini semuanya di Surabaya nih. Atau di mana nih, kita nggak tahu ya. Timur ini Pak. Oke, Ya. selamat. So, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.